karena yang diinginkan Amerika adalah pergantian kepemimpinan gitu ya. Dan kemarin juga Donald Trump terkejut, loh kok ternyata masih banyak jutaan rakyat baik di Iran maupun di Irak yang menghadiri prosesi pemakaman. Bukankah ini tokoh yang dibenci, kata Trump. Nah, ternyata bagi Iran ini bukan tokoh yang dibenci, justru tokoh yang dicintai rakyatnya. Berduyun-duyun jutaan semua. Rangkaian prosesi pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berubah menjadi salah satu peristiwa politik terbesar di kawasan. Ribuan hingga jutaan warga turun ke jalan di Teheran. Dari Teheran, prosesi berlanjut ke Qom, kota suci penting bagi komunitas Syiah. Di sana, jenazah Khamenei disambut bendera merah yang dikibarkan sebagai penanda kemarahan. Prosesi kemudian menyeberang ke Irak menuju rute Karbala, kota suci Syiah. Prosesi lintas negara ini menunjukkan tak hanya peristiwa domestik Iran, tetapi simbol konsolidasi politik poros regional. فيما يتعلق بمراسيم تشييع جثمان الشهيد السيد علي خامنئي قدس سره، أعدت خطة وطنية على مستوى العراق. ضمن هذه الخطة هناك لجنة ممثلة من دولة رئيس الوزراء، مدير مكتب دولة رئيس الوزراء، وكذلك نائب قيادة القوات المشتركة. Rangkaian prosesi diwarnai serangan para pelayat menyasar foto Donald Trump. Ketegangan makin kuat setelah Trump kembali mengejek Teheran dan mengklaim Amerika telah menghantam Iran dan memberi jeda karena alasan kemanusiaan. And we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. Di Indonesia, Menteri Sugiono menjelaskan dengan pertimbangan diplomatik dan situasi keamanan, perwakilan Indonesia akan didahului Duta Besar Republik Indonesia di Teheran untuk mengikuti prosesi. Tim jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei berlangsung di tengah situasi geopolitik yang kembali memanas. Apakah pemakaman Khamenei menjadi momentum duka semata atau justru ada panggung politik baru dalam konflik Amerika Serikat-Iran? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung di studio, pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Slamet Ginting, dan juga tersambung melalui sambungan Zoom warga negara Indonesia yang juga mahasiswa di Iran, Arafah Pramesto Abu. Kita sapa Pak Slamet Ginting, terima kasih sudah hadir di Nusantara TV Prime hari ini. Terima kasih Mbak Naila. Ada juga Mas Arafah ya dari Iran. Kita tersambung Mas Arafah. Iya, Mas Arafah dari Teheran ya, tapi belum tersambung bersama kami. Saya ingin ke Pak Slamet Ginting terlebih dahulu. Jadi gimana Pak melihat prosesi pemakaman yang menjadi kedukaan nasional di Iran? Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei akan berlangsung esok 9 Juli 2026. Iya, ini menarik karena tokoh ini tokoh yang dihormati. Tentu saja ada prosesi-prosesi bukan hanya di Iran tapi juga di Irak, di kota Najaf dan Karbala. Kemudian akan dibawa kembali dalam jarak sekitar 700 sampai 900 kilometer ke Iran dan akan dimakamkan di kota kelahirannya ya, di komplek Reza gitu ya. Nah, ini dalam tradisi Republik Islam Iran tentu saja pemimpin tertinggi bukan hanya pemimpin agama saja, tapi dia juga otomatis menjadi pemimpin yang memiliki otoritas di bidang politik, pertahanan, keamanan negara, dan juga hubungan luar negeri. Oleh karena itu, tokoh seperti
Ayatullah Ali Khamenei ini tidak dapat dipahami hanya sebagai ritual keagamaan belaka. Maka prosesi tersebut sekaligus menjadi sarana konsolidasi di dalam negeri Iran, baik itu konsolidasi yang dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran, angkatan bersenjata secara reguler dan juga institusi keagamaan. Maka kehadiran para petinggi yang akan hadir di dalam pemakaman nanti, termasuk kemarin Presiden Iran sudah pulang dari Irak ke Iran karena memang ada situasi-situasi ancaman-ancaman elit-elit Iran karena memang disasar oleh Amerika. Oleh karena itu juga ruang udara Iran akan dijaga sangat ketat sekali. Maka dalam infrastruktur kekuasaan mereka ingin menunjukkan bahwa kehadiran para petinggi dan militer ini Iran masih utuh. Maka prosesi akan tetap berjalan. Karena yang diinginkan Amerika adalah pergantian kepemimpinan gitu ya. Dan kemarin juga Donald Trump terkejut, loh kok ternyata masih banyak jutaan rakyat baik di Iran maupun di Irak yang menghadiri prosesi pemakaman. Bukankah ini tokoh yang dibenci, kata Trump. Nah, ternyata bagi Iran ini bukan tokoh yang dibenci, justru tokoh yang dicintai rakyatnya. Berduyun-duyun jutaan, semua berada di kota-kota suci, termasuk yang ada di Irak maupun di Iran. Yang perlu nanti kita menjadi perbincangan selanjutnya adalah situasi keamanannya nih Pak Slamet. Seperti apa? Karena masih ada eskalasi saling serang. Tapi sebelum ke sana kita ke Mas Arafah terlebih dahulu yang tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami dari Teheran. Mas Arafah, sudah bisa mendengar suara kami dari studio? Ya, sudah bisa mendengar. Ya. Mas Arafah sebagai WNI yang menempuh S2, mohon maaf, sepertinya suaranya masih belum jelas dan mengalami gangguan teknis. Nanti kami coba terhubung. Sekali lagi saya sapa ya, Mas Arafah, bisa mendengar suara kami? Ya, baik pemirsa, nanti kami masih mencoba terhubung dengan Mas Arafah ya, mahasiswa yang menempuh S2 pendidikan di Iran. Nanti kita akan tanya seperti apa suasana kota di pemakaman Ayatullah Ali Khamenei. Pak Slamet, bisa kita berbincang lagi mengenai soal situasi keamanan ini ya. Bagaimana kalau Anda melihatnya? Ini kan prosesi kedukaan nasional yang juga bisa menjadi ajang sarana konsolidasi kalau tadi Anda katakan. Betul, jadi Iran juga ingin mengirimkan pesan kepada dunia internasional bahwa stabilitas keamanan, stabilitas politik bisa terjaga dengan baik, sekaligus itu mengirimkan pesan kepada dunia internasional bahwa tekanan, sanksi maupun operasi militer yang dilakukan oleh Amerika dan Israel terhadap Iran itu tidak berhasil mengguncang stabilitas negara. Jadi tetap stabil begitu ya. Kemudian juga dalam perspektif komunikasi politik militer, ini pesannya adalah bentuk strategi dari Iran bahwa penggunaan simbol simbol tokoh nasional mereka itu adalah bahwa simbol negara untuk membangun persepsi tentang kekuatan dan stabilitas negara di Iran. Makanya ketegangan-ketegangan ini juga sudah disiapkan oleh Iran. Kemarin ternyata kita juga hari ini terkejut ada serangan dari Amerika di 80 titik terutama di Selat Hormuz dan dekat Selat Hormuz. Tapi itu juga kemudian dibalas oleh Iran di 80 titik di Qatar dan juga Bahrain, dan ini juga mengguncang armada kelima dari Amerika. Dan ini eskalasi di Timur Tengah akan semakin panas karena kemudian juga ada Sekjen NATO hari ini membenarkan serangan Amerika ke Iran. Dan Presiden Amerika Donald Trump juga mengemukakan bahwa segala perjanjian
dengan Iran itu batal, termasuk apa yang sudah ditandatangani di Islamabad itu juga tidak ada lagi gitu. Iya, iya. Apa sih yang membuat konflik demikian memanas? Padahal tadi sebelum ini kan kita juga Iya. sama-sama melihat pernyataan Trump yang Iya. katanya ingin memberikan situasi damai selama prosesi pemakaman. Ini kan akhirnya ada pertarungan retorika ya, retorika politik dan militer dari kedua negara. Memang belum ada titik temu yang kemudian memperbesar risiko eskalasi dari saling serang secara diplomasi begitu ya. Jadi perang konvensional yang berskala penuh menurut saya juga mungkin akan coba ditahan awalnya ya, tapi ternyata kemudian ada serangan besar-besaran dari Amerika ke 80 titik dan dibalas oleh Iran ke 85 titik. Akhirnya memang betul-betul terjadi perang konvensional juga yang semula mestinya kedua belah pihak reda ya. Ini perang non konvensional sebenarnya adalah pilihan-pilihan rasional yang Bisa mestinya digunakan dilakukan harusnya oleh ya. kedua belah pihak. Padahal sudah melibatkan berbagai pihak. Persis. Nah ini juga Amerika saya kira juga akan mempertimbangkan kembali apakah ini serangan ke 80 titik akan berlanjut kembali. Saya tidak begitu yakin ya. Karena dia tentu akan berpikir kerugian-kerugian yang akan dihadapi, biaya operasional perang yang sangat tinggi, kemudian juga dampak politik domestik di Amerika, apalagi sedang terjadi Piala Dunia, dan Iran juga Garda Revolusi sudah menyiapkan tim untuk membunuh Donald Trump karena ini sebagai balasan Donald Trump membunuh pemimpin negaranya. Jadi ini situasi di mana Piala Dunia sedang terjadi di Amerika juga akan menakutkan publik ya. Jadi kemudian stabilitas kawasan Timur Tengah juga akan terguncang. Sebaliknya menurut saya Iran juga memahami bahwa perang itu, perang secara langsung melawan kekuatan besar seperti Amerika itu juga akan menimbulkan problem-problem tersendiri ya, terutama juga krisis ekonomi bisa berlanjut, terjadi. Oleh karena itu menurut saya skenario yang lebih realistis, konflik harus terbatas begitu ya. Oke, kita akan tersambung lagi nih, kita mencoba menyapa Mas Arafah dari Teheran. Mas Arafah, bisa Anda ceritakan situasi kota saat prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei? Baik, jadi untuk kemarin pada tanggal 4 ya, persiapan itu telah dimulai sejak tanggal 3 sebenarnya, gitu deh, tanggal 3 dan di dalam proses ini memang pemerintah Iran sudah mempersiapkan dengan baik, contohnya membangun berbagai tenda kesehatan itu sejak tanggal 3. Lalu di tanggal 4 prosesi persemayaman itu dimulai, itu sejak pagi ya, kami pun juga berangkat. Nah, di dalam prosesnya ini bisa dilihat peziarah laki-laki dan perempuan dipisah seperti itu. Ini jadi waktu lewat tanggal berapa, Mas Arafah? Maaf saya potong. Ini ada video yang Anda kirimkan yang kita saksikan bersama nih, Mas Arafah. Bisa Anda ceritakan? Tadi Anda bersama dengan rekan-rekan di sana berjalan kemana, menuju tempat apa, pada tanggal berapa, dan sedang berlangsung apa waktu itu? Lewat pukul 7 pagi, seperti itu. Ya, jadi kami sudah berangkat itu sejak pagi pukul 5 ya, dari jalan Qaim Maqam. Qaim Maqam ini adalah jalan di mana kedutaan besar kita berada.
Di situ juga ada Yang Mulia Duta Besar kita, Pak Roliansyah, dan juga beberapa diplomat ikut berangkat seperti itu dari pagi, dan itu melewati berbagai lapis keamanan dari mulai sebelum masuk ke kawasan musola. Jadi dari pinggir jalan itu sudah ada entah polisi, entah tentara, garda revolusi, bahkan Basij. Basij itu adalah milisi ya, milisi rakyat yang diisi para pemuda untuk berjaga-jaga seperti itu. Nah, kemudian untuk masuk ke dalam itu dicek semua kelengkapannya. Ya. Gitu ya, dicek semua kelengkapannya. Ya, baik. Kemudian Mas Arafah, mohon maaf saya potong, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan saksikan jeda azan maghrib berikut ini.